Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun mereka adalah wilayah dewa terkuat di alam dewa, wilayah ilahi barat yang dipimpin oleh alam dewa naga hampir tidak peduli dengan invasi wilayah ilahi utara. Bahkan ketika pasukan wilayah ilahi timur tersingkir dan ketika pasukan wilayah ilahi selatan dijungkir balikkan dalam satu malam, mereka masih percaya bahwa alam dewa naga adalah parit surgawi yang tidak bisa diseberangi oleh iblis. Ini karena alam dewa naga sangat kuat. Faktanya, 9 dewa naga sendiri secara praktis setara dengan 9 kaisar dewa. Selain itu, individu-individu kuat yang mewarisi kenangan dari nenek moyang mereka tahu bahwa kepala 9 dewa naga penghancur merah, adalah eksistensi menakutkan yang melampaui semua kaisar dewa lainnya, makhluk kedua setelah Raja Naga sendiri. Keyakinan kuat inilah yang memungkinkan mereka menghadapi iblis dari wilayah ilahi utara bahkan tanpa mengedipkan mata. Namun sekarang, keyakinan ini telah dihancurkan secara kejam dengan cara yang paling langsung dan jelas, dengan cara yang tidak dapat dipertanyakan sama sekali. Ketika berita ini sampai ke Aula Suci Dewa Naga, ekspresi wajah setiap Dewa Naga berubah menjadi sangat suram. Meskipun Dewa Naga penghancur merah sedang fokus penuh saat ini, jiwa naganya masih tersiksa oleh serangan iblis Ciwu Yao. Sulit baginya untuk menenangkan pikiran dan jiwanya, pandangannya langsung menjadi hitam saat dia mendarat di tanah. Darah muncrat dari mulutnya dan dia hampir pingsan saat itu juga. Ketika mereka akhirnya melihat gambar bersepeda, semua dewa naga lainnya merasakan darah mereka mengalir deras ke kepala mereka. Wajah mereka berganti-ganti antara semerah darah dan sehitam dasar wajan saat mereka mulai bernapas dengan berat. Dewa naga bisa saja kalah atau bahkan mati, tapi bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka menunjukkan penampilan yang memalukan, menyedihkan, dan buruk rupa. Sebagai orang yang paling memahami Dewa Naga penghancur merah, mereka hampir tidak percaya bahwa naga yang hiruk-pikuk dalam gambar itu sebenarnya adalah dia. Dia tidak hanya kehilangan kehormatan dan martabatnya sendiri, tindakannya juga setara dengan membuat semua dewa naga menderita tamparan memalukan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Pada saat ini, semua dewa naga tahu bahwa Ciwu Yao telah memasang jebakan ini sehingga dia bisa mempermalukan seluruh ras dewa naga karena pergaulannya. Dia pertama kali menarik perhatian mereka ke arah utara. Begitu dia mengetahui bahwa dewa naga penghancur merahlah yang telah dibujuk, dia segera membentuk bagian kedua dari rencananya. Dan sekarang, dia telah memasang jebakan terakhirnya. Perasaan terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat semua dewa naga merasa seolah-olah ada kotoran yang benar-benar menghujani kepala mereka. Mereka telah benar-benar terperangkap dalam jaringnya, dan pada akhirnya, hal itu mengakibatkan guntur besar yang terjadi di alam dewa yang sudah goyah. Tercela, penyihir, aku pasti akan membunuhmu. Dewa naga penghancur merah menggeram dengan gigi patah. Matanya seperti jurang merah dan setiap kata-katanya dipenuhi kebencian. Kebanggaan dan kemuliaan selama 200.000 tahun telah dihancurkan dalam satu hari. Tidak perlu memikirkannya, Dewa Naga Azure menghiburnya dengan suara paling tenang yang bisa dia atur. Dia dengan paksa menekan kegelisahan hatinya sebelum melanjutkan, perselingkuhan ini pasti akan mengguncang hati wilayah ilahi barat, tapi itu tidak akan mempengaruhi alam dewa naga kita. Kakak laki-laki pasti bisa membalas kebencian yang dia rasakan hari ini 10.000 kali lipat setelah 2 bulan berlalu. Beginilah cara dia menghibur Long Fei. Namun, apakah ini benar-benar tidak mempengaruhi alam dewa naga? Setidaknya, bahkan Dewa Naga Azure yang tampak muram,
yang saat ini mencoba menghibur Dewa Naga Penghancur Merah dengan suara tenang, jauh dari setenang penampilannya. Bahkan jika seseorang mengabaikan rasa malu yang sangat besar dan berat yang dia rasakan saat ini, emosinya masih sangat kacau. Dewa Naga Abu telah mati dengan mengenaskan dan dia hanya berhasil mengirimkan satu transmisi jiwa sebelum kematiannya. Sekarang Dewa Naga Penghancur Merah telah menderita kekalahan yang memalukan. Meskipun dia telah jatuh ke dalam perangkap Ratu Iblis, kekalahan tetaplah kerugian. Terlebih lagi, kekuatan tidak pernah menjadi satu-satunya faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan rasa malu. Wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan saat ini diliputi kegelapan. Dan sekarang, bayangan panjang dan gelap telah memasuki hati alam Dewa Naga bahkan sebelum mereka memulai pertarungan melawan iblis. Iblis yang dipimpin Yun Ce jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan siapapun sebelumnya, terlebih lagi, mereka terus melampaui perkiraan tertinggi yang telah ditetapkan untuk mereka. Saat ini, bahkan jika Raja Naga tidak memberikan perintah itu di alam dewa awal mutlak, tidak ada satupun Dewa Naga yang berani melakukan tindakan gegabah lagi. Hanya kembalinya Raja Naga yang dapat mengembalikan semuanya kembali normal saat ini. Wilayah ilahi barat, alam Qilin. Alam Raja terkuat setelah alam Dewa Naga di wilayah ilahi barat sepertinya menerima banyak tamu hari ini. Selain itu, para tamu ini datang dengan cara yang paling hati-hati dan mereka semua diam-diam pergi setelah kunjungan singkat. Kaisar Qilin sedang berdiri di atap sebuah menara tinggi sambil menghela nafas pelan. Setelah itu, dia mengalihkan pandangan dari langit mendung dan berbalik menyambut tamu terakhirnya. Kamu sudah datang. Energi dingin berputar-putar di udara dan kabut es perlahan-lahan terbuka dan menampakkan seorang gadis tinggi dan langsing berpakaian serba biru. Kaisar Qilin, aku datang untuk mengganggumu lagi, jawab Kaisar Naga Biru. Sebenarnya aku sudah menunggumu cukup lama, kata Kaisar Qilin dengan ekspresi hangat di wajahnya. Dia ingin menyambutnya dengan senyumannya yang biasa, tapi sekeras apapun dia berusaha, bibirnya menolak untuk menurut. Aura ini, kata Kaisar Naga Biru sambil berjalan ke arahnya, Kaisar Dewa Manifestasi segudang datang. Mereka semua mengunjungiku, jawab Kaisar Qilin. Kaisar Naga Biru terdiam beberapa saat, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Antara langit dan bumi, melintasi berbagai alam, dengan Long Bai sebagai raja dan Long Fei sebagai raja kedua, selama kedua naga mengelilingi langit, tidak ada kekacauan di negeri ini yang tidak akan pernah terpadamkan. Kaisar Qilin menghela nafas panjang sebelum melanjutkan, sepanjang umurku, aku tidak pernah meragukan kata-kata itu sebelumnya. Setidaknya sebelum kemarin, Kaisar Naga Biru menjawab, jadi, kamu pun begitu terguncang oleh kejadian kemarin. Namun, menurut berita yang datang dari alam Dewa Naga Penghancur Merah jatuh ke dalam perangkap Ratu Iblis dan itulah alasan kekalahannya. Dia pasti berada dalam kondisi tidak normal selama siaran kemarin, jadi ceritanya lebih dari masuk akal. Kaisar Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi kerugian tetaplah kerugian. Apalagi dia tidak hanya kalah, tapi dia juga kalah dengan cara yang tidak bermartabat dan menyedihkan. Terlebih lagi, anggota ras naga berpangkat tinggi tidak pernah membuat alasan atas kekalahan mereka. Oleh karena itu, alam Dewa Naga yang menyebarkan berita ini justru merugikan mereka, bukannya membantu mereka, karena ini menunjukkan bahwa Dewa Naga pun menjadi gugup dengan situasi ini. Ya, sebagai sesama anggota ras naga berpangkat tinggi, Kaisar Naga Biru tidak punya pilihan selain mengakui hal ini. Kaisar Qilin, saya datang hari ini untuk meminta nasihat Anda. Setelah beberapa saat,
Kaisar Naga Biru memutuskan untuk berbicara dengan jelas. Dengan kata lain, saya harap saya bisa mendapatkan pengakuan Anda mengenai suatu masalah tertentu. Hehe. Bahkan sebelum Kaisar Naga Biru menanyakan pertanyaannya, Kaisar Qilin tertawa kecil dan berkata, Kaisar Naga Biru, tidak perlu merasa malu atau takut atas apa yang kamu rasakan dan pikirkan saat ini. Sebaliknya, inilah yang seharusnya Anda rasakan. Bibir Kaisar Naga Biru bergerak-gerak. Jika Anda hanyalah seorang praktisi biasa, maka keputusan apapun yang Anda buat hanya akan menyangkut darah panas Anda saja. Namun, kamu adalah Kaisar Naga Biru. Sebagai penguasa kerajaan, Anda bertanggung jawab atas alam bintang raksasa yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Anda tidak berhak menjadi impulsif. Anda bahkan tidak punya hak untuk menjadi egois. Setiap keputusanmu harus dibuat demi kelangsungan kemakmuran dan kelangsungan hidup alam naga biru. Saya tidak berbeda dengan Anda dalam hal itu. Jawaban ini menyebabkan alis Kaisar Naga Biru berkerut. Dia dengan hati-hati bertanya, kamu mengatakan itu. Setelah Raja Naga kembali ke wilayahnya, kita tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Bahkan jika itu bukan karena alam Dewa Naga, kami masih memiliki tugas kami sebagai Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Barat untuk memperjuangkan wilayah kami. Kaisar Qilin berhenti sejenak, tetapi suaranya menjadi lebih dalam beberapa oktav ketika dia memilih untuk melanjutkan, namun, kekalahan alam Dewa Naga, sekarang adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dan persiapkan. Alam Laut Selatan yang perkasa dihancurkan dalam kurun waktu 1 hari. 3 kerajaan yang tersisa di wilayah ilahi selatan memilih untuk menyerah tanpa perlawanan. Qianye Fantian, seorang pria dengan ambisi tak terbatas, telah memilih untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu pertaruhan dan menyerahkan alam kerajaan Brahma kepada rekan Yunce, Qianye Yinger. Kedua leluhur Brahma, yang kembali ke dunia melalui peristiwa yang aneh, juga memilih untuk berpihak pada iblis. Bahkan naga dari awal mutlak, yang selalu mengucilkan diri mereka dari urusan alam dewa, telah memilih untuk mematahkan netralitas mereka dan membantu iblis. Ini semua merupakan pilihan yang sangat mengejutkan. Apakah karena semua orang ini melihat sesuatu pada Yunce? Ini bahkan sebelum mempertimbangkan kematian menyedihkan Dewa Naga Abu dan kekalahan menyedihkan Dewa Naga Penghancur Merah. Mempertimbangkan semua faktor ini, bahkan orang yang paling mempercayai dan memahami alam Dewa Naga akan mulai merasakan keraguan yang kuat di dalam hati mereka. Oleh karena itu simpanlah sebagian kekuatanmu, pastikan kamu memiliki beberapa jalan keluar. Lakukan semua hal ini sesuai kebijaksanaanmu. Kaisar Qilin menutup matanya. Apapun pilihanmu, ingatlah, tidak ada jawaban benar atau salah. Kaisar Naga Biru perlahan menganggukkan kepalanya, perjalanan ini tidak sia-sia. Kata-katamu telah sangat meringankan beban hatiku. Dunia sedang dalam ketakutan dan kecemasan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Kaisar Naga Biru berbalik dan menarik auranya sebelum dia bersiap untuk pergi. Terutama kamu, Kaisar Qilin tiba-tiba berkata. Selama beberapa tahun terakhir, cahaya di mata Anda menjadi redup dan berat. Apakah ini berat karena Yunce? Tubuh Kaisar Naga Biru membeku sesaat sebelum dia menjawab, ras Naga Biruku memiliki air sebagai pikiran kami, es sebagai hati kami. Kami membalas dendam dengan membalas dendam, dan berterima kasih atas rasa terima kasih. Hanya Yunce, dia telah menjadi simpul di hatiku yang tidak bisa kulepaskan. Kaisar Qilin tiba-tiba tertawa dan tawa itu sangat hangat dan lembut. Kamu telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun,
tapi ini adalah salah satu sifatmu yang tidak berubah sejak masa mudamu. Sangat bagus, sangat bagus. Kaisar Naga Biru mengangguk kecil sebagai jawaban atas kata-kata itu, lalu dia pergi diam-diam. Akibat paling mungkin dari hilangnya kepercayaan pada alam Dewa Naga adalah kerajaan lain harus mengakui kemungkinan kekalahan. Dan inilah yang diharapkan oleh Qiwu Yao. Setelah meninggalkan wilayah ilahi timur, Bahtera Hitam yang tidak perlu lagi menyembunyikan kehadiran mereka meningkatkan kecepatan mereka secara drastis saat mereka menembak melalui wilayah ilahi selatan. Wilayah ilahi selatan menjadi sangat panik karena hal itu, karena semua orang mengkhawatirkan nyawa mereka. Namun, Bahtera Hitam yang dalam ini mengabaikan segalanya, terbang ke alam laut dalam 10 arah dalam formasi yang sangat rapi. Semua dunia bintang dan pusat utama di wilayah ilahi selatan tidak tersentuh, tidak seperti apa yang terjadi di wilayah ilahi timur. Beberapa hari telah berlalu sejak Bahtera Hitam itu terbang ke alam laut dalam 10 arah, namun kekuatan wilayah ilahi utara tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Meski begitu, kepanikan yang melanda seluruh wilayah ilahi selatan masih belum hilang. Inti kekuatan wilayah ilahi utara telah bergeser dari wilayah ilahi timur ke wilayah ilahi selatan, dan ke alam bintang wilayah ilahi selatan serta para praktisi mendalam, rasanya tidak ada bedanya dengan memasukkan kepala mereka ke dalam mulut harimau. Tidak ada yang bisa menebak kapan itu akan menjadi gila dan menggigit kepala mereka. Kali ini, wilayah ilahi utara telah benar-benar mengalihkan seluruh kekuatan mereka. 3 kerajaan di utara, alam bulan terbakar, alam pencuri jiwa, dan alam Yamat telah memimpin, dan kekuatan inti dari alam bintang atas dan menengah telah berjalan bersama mereka. Pergerakan besar ini membuat mereka seolah-olah meninggalkan wilayah ilahi timur yang telah ditaklukkan dalam upaya putus asa untuk menghindari murka alam Dewa Naga. Qiwu Yao dan ketiga penyihir Jie Ling, Jie Xin, dan Hua Jin, tiba terakhir. Ketika dia memasuki alam laut dalam 10 arah, semua orang membungkuk padanya saat mereka melihatnya. Ini termasuk iblis dari utara dan praktisi dari alam laut dalam 10 arah. Yang pertama melakukannya karena pemujaan, namun yang kedua melakukannya karena rasa takut yang hina. Ini adalah Ratu Iblis dari utara, Qiwu Yao. Wanita mengerikan yang telah mengalahkan Dewa Naga nomor 1 secara hitam dan biru dan mengirimnya kabur dengan kekalahan. Terlebih lagi, 2 wanita cantik sesaat di belakangnya dengan ekspresi dingin dan tenang di wajah mereka yang identik, adalah penyihir kembar yang telah mengalahkan Dewa Naga murni sendirian. Tidak ada seorang pun di alam dewa yang tidak memiliki gambaran ketiga wanita ini yang terukir di hati dan jiwa mereka. Raja alam laut dalam 10 arah Chang Xitian dengan hormat menyambut Ratu Iblis. Setelah dia meneriakkan sapaan gembira dan gugup itu, Chang Xitian melangkah maju untuk menyambutnya secara resmi bersama seluruh rombongan Dewa Laut. Dia membungkuk hormat bahkan sebelum dia mendekat dan berteriak. Kekuatan surgawi dari Ratu Iblis mengguncang dunia, dan itu telah bergema di telingaku seperti guntur surgawi sejak 10.000 tahun yang lalu. Aku akhirnya mendapat kehormatan untuk melihat kehebatan sejati Ratu Iblis beberapa hari yang lalu dan bahkan seseorang yang sekuat Dewa Naga Penghancur Merah hanyalah seekor cacing di hadapan kekuatan surgawimu. Satu-satunya di bawah langit yang bisa menjadi Ratu Tuan Iblis adalah Ratu Iblis itu sendiri, dan satu-satunya yang pantas mendapatkan tubuh agung Ratu Iblis adalah Tuan Iblis itu sendiri. Dengan bergabungnya Tuan Iblis dan Ratu Iblis, ini benar-benar saatnya era baru dimulai. Saatnya untuk menulis peraturan baru.
Mata Qi Wuyao yang memikat yang tersembunyi di balik kabut hitam menyapu Chang Xitian sebelum dia dengan lesu menjawab, "Saya telah mendengar tentang Kaisar Dewa Xitian dari wilayah ilahi selatan sejak dahulu kala, dan Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Bahkan kata-kata pujianmu berada pada level seorang Kaisar Dewa." Chang Xitian menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani menerima pujian sebesar itu dari Ratu Iblis." Fakta bahwa Ratu Iblis bahkan berkenan menghiasi alam laut dalam 10 arah dengan kehadirannya merupakan berkah yang sangat banyak. Memiliki Ratu Iblis yang memberkatiku dengan kehadirannya hari ini benar-benar bernilai bahkan 100 bencana. Sebelum dia selesai berbicara, Chang Xitian tiba-tiba merasakan aura yang sangat berat dan menindas mendekat dengan cepat. Dia bahkan tidak perlu berpikir sebelum berbalik dan berlutut. "Saya menyapa Tuan Iblis." Yun Ce turun dari langit dengan Qianye Yinger di sisinya, dan 3 leluhur Yama membuntutinya di kejauhan. "Yang mulia," Qi Wuyao menyapanya dengan senyuman kecil namun manis. Suaranya yang lembut dan lembut terdengar di udara, membuat jiwa setiap orang yang mendengarnya bergidik. Bahkan ada yang merasa tubuhnya lemas setelah mendengar suara yang menyihir dan memikat itu. "Tidak kusangka bahwa kunjungan tergesa-gesa dan dadakan yang kamu rencanakan ke selatan berakhir dengan kamu menginjak-injak alam Dewa Laut Selatan dan membuat seluruh wilayah ilahi selatan tunduk. Benar-benar kejutan menyenangkan yang Anda berikan kepada saya." Mata Yun Ce tertuju padanya selama beberapa detik dan dia menelan kata-kata yang baru saja hendak dia ucapkan. Sebaliknya, dia menjawab dengan suara tenang, "Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Kamu juga memberiku kejutan besar." Qi Wuyao bergerak maju, sosok ramping dan anggunnya bergerak ke arah Yun Ce saat dia berkata, "Masalah dengan Dewa Naga Penghancur Merah adalah sesuatu yang aku pikirkan saat itu juga. Aku terlalu lancang melakukan hal itu. Jika Tuan Iblis ingin menghukumku di depan semua orang, aku tidak akan mengeluh tentang hal itu." Kata-katanya terdengar seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hukuman, tapi suaranya cukup menyihir untuk mencuri jiwa seseorang. Chang Xitian, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Seolah-olah api yang berkobar mulai berkobar di dalam dirinya. Dia dengan cepat berkonsentrasi dan menenangkan hatinya saat dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rasa darah yang berwarna tembaga memenuhi mulutnya dan pada saat itulah dia berhasil menekan pikiran liarnya dan mencegah dirinya menunjukkan ekspresi yang tidak pantas. Meski seluruh tubuhnya masih membara karena hasrat yang membara, kedalaman mata Chang Xitian justru dipenuhi dengan keterkejutan dan kekecewaan. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai Ratu Iblis yang telah menghancurkan reputasi Dewa Naga Penghancur Merah selama 200.000 tahun dalam satu pertempuran. Hanya beberapa kata sederhana yang telah mempengaruhi dirinya dengan cara yang sangat buruk. Namun, yang benar-benar mengejutkannya saat ini adalah reaksi Yun Ce. Chang Xitian hanyalah seorang pengamat dan dia hampir mempermalukan dirinya sendiri, tapi Yun Ce adalah sasaran langsung dari serangan Qi Wuyao. Bibirnya praktis berada tepat di sebelah telinga Yun Ce, dan setiap kata-katanya langsung dibisikkan ke dalam jiwanya. Namun, ekspresinya bahkan hampir tidak berubah di bawah serangan ini dan satu-satunya reaksi jelas yang bisa diamati oleh Chang Xitian adalah Yun Ce secara halus mengalihkan pandangannya untuk menghindari tatapan Qi Wuyao. "Kamu selalu berhasil dalam apapun yang kamu lakukan," kata Yun Ce. "Kali ini tidak ada pengecualian. Namun, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabah dan sombong di kemudian hari, karena tidak perlu." Qi Wuyao terdiam. Mata Qianye Yinger menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu,
ketika harus bertindak dengan cara gegabah dan lancang, tidak ada orang yang bisa menandingi Yunce. Tapi dia adalah Master Iblis, jadi apa yang bisa dilakukan orang lain? Namun, kata-kata itu agak menyengat. Meskipun maksud di balik kata-kata itu adalah untuk memberitahu Qiu Yao agar berhenti mengambil risiko, hal itu tidak mengurangi dampak buruk yang tidak disengaja yang ditimbulkannya. Yunce berjalan maju beberapa langkah untuk menghindari kontak langsung dengan mata Qiu Yao. Pemandangan dan suara yang dapat ditemukan di alam laut dalam 10 arah sungguh indah, Anda harus melihatnya. Dalam waktu 6 jam, saya ingin semua orang pergi ke aula utama, ada sesuatu yang besar untuk saya umumkan. Setelah dia selesai berbicara, Yunce pergi begitu saja. Sesuatu yang besar, ekspresi termenung muncul di wajah Qiu Yao dan dia tetap di tempatnya berdiri. Mungkinkah? Apakah kamu terluka? Qianye Yinger bertanya. Cedera ringan ini tidak perlu dikhawatirkan, jawab Qiu Yao santai. Bahkan saya tahu apakah luka itu ringan atau tidak. Jadi menurutmu dia tidak bisa? Qianye Yinger menatap lurus melewati kabut hitam dan menatap mata Qiu Yao. Aku jauh lebih tahu darimu betapa kuatnya Dewa Naga Penghancur Merah itu. Jiwa iblis unikmu memang sesuatu yang tak tertandingi di dunia ini, namun pada akhirnya masih terlalu lemah. Terlebih lagi, Anda telah memutuskan seutas benang dan menanamnya di tubuh Zhou Suzi. Menurutku, kamu bahkan tidak punya peluang 10% untuk menang dalam pertarungan melawan Dewa Naga Penghancur Merah. Mengambil risiko seperti itu bukanlah gaya Anda. Peluang menang, ya. 3 kata itu membuat Qiu Yao menghela nafas panjang. Qianye Yinger terdiam. Yun Qianying, apakah kamu masih ingat apa yang paling aku khawatirkan saat kita memulai kampanye ini? Qiu Yao tiba-tiba bertanya. Alam Dewa Naga, jawab Qianye Yinger. Dulu ketika mereka menggunakan balas dendam terhadap alam Dewa Surga Abadi sebagai alasan untuk menyerang wilayah ilahi timur, hal yang paling mereka khawatirkan adalah alam Dewa Naga akan bergerak di luar dugaan mereka dan secara paksa turun tangan untuk campur tangan. Kekhawatiran ini jelas bukan tanpa alasan. Ketika para kaisar dewa mengkhianati Yunce, Raja Naga telah menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat terhadapnya. Hal ini terlihat jelas selama konfrontasi mereka di luar Blue Pole Star. Tindakannya terhadap Yunce dan Mu Suanyin adalah tindakan paling kejam dan tidak berperasaan yang pernah dia lakukan. Mereka baru mengetahui alasannya belakangan, tak disangka bahwa Ratu Naga, yang tak bernoda dan murni seperti teratai surgawi, juga akhirnya tidur dengan Yunce. Karena itu, bahkan jika Raja Naga membunuhnya jutaan kali, dia mungkin masih tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Namun Yunce tidak pernah khawatir tentang alam Dewa Naga. Matanya benar-benar bersinar dengan antisipasi hampir setiap kali alam Dewa Naga disebutkan, seolah-olah dia tidak sabar untuk menghadapinya. Bahkan sepertinya dia memandang alam Dewa Naga sebagai ancaman yang lebih kecil dibandingkan kerajaan di wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan. Baik Qiu Yao dan Qianye Yinger telah dengan jelas merasakan kepercayaan dirinya yang aneh ini berkali-kali. Kenapa dia tidak takut dengan alam Dewa Naga? Saya tak henti-hentinya memikirkan pertanyaan ini selama beberapa bulan terakhir, kata Qiu Yao dengan suara pelan dan terukur. Kata-kata tidak perlu melakukan itu yang baru saja dia ucapkan kepada Qiu Yao benar-benar mengungkapkan kurangnya kepeduliannya terhadap alam Dewa Naga. Apakah Anda tahu jawabannya? Dia bertanya pada Qianye Yinger. Dia akan menekan mereka dengan jiwa naganya. Qianye Yinger bertanya dengan suara ragu. Qiu Yao menggelengkan kepalanya saat senyuman tipis muncul di wajahnya. Sepertinya kamu juga tidak mengetahuinya,
tapi pastinya tidak sesederhana itu. Qianye Yinger melipat tangannya di bawah dada sebelum dia menjawab dengan suara kering, aku sudah mengatakan ini berkali-kali. Dia bukan lagi Yun Ce seperti sebelumnya. Saat ini, dia menahan diri dari semua orang, tidak peduli siapa mereka, dan itu termasuk istri kecil yang baru saja dia jemput. Juga, ketika dia mengatakan tidak perlu melakukan itu bukanlah penikaman yang disengaja padamu, kata Qianye Yinger sambil tertawa kecil. Dari saat dia menerima berita bahwa kamu berhadapan dengan Dewa Naga Penghancur Merah sendirian hingga saat gambar itu disiarkan ke seluruh wilayah Ilahi Timur, dia terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan tidak sabar. Ah, benarkah? Kabut hitam yang mengelilingi Qiwu Yao menjadi lamban dan padat, tapi sudut bibir Ratu Iblis sedikit terangkat. Yang benar-benar mengejutkanku adalah kata-kata ini keluar begitu saja dari mulutmu. Saya juga terus berubah, kata Qianye Yinger sambil menatap ke langit. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang peluang menang yang tampaknya sangat Anda khawatirkan. Bagimu yang berani mengambil risiko seperti itu berarti kamu tidak terlalu yakin dengan pertempuran kita yang akan datang melawan wilayah Ilahi Barat. Ya, Qiwu Yao tidak menyangkalnya. Sejak kami melangkah keluar dari wilayah Ilahi Utara, semakin aku memikirkan tentang alam Dewa Naga dan wilayah Ilahi Barat yang dikuasainya, semakin khawatir. Selama periode ini, saya bisa memata-matai inti kekuatan alam Dewa Naga dan saya dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Jika kita menghilangkan faktor Yun Ce, kita sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang jika kita berperang dengan wilayah Ilahi Barat dengan kekuatan kita saat ini. Qianye Yinger tidak menunjukkan keterkejutan apapun atas kesimpulan Qiwu Yao. Mari kita ambil contoh duelku baru-baru ini dengan Dewa Naga Penghancur Merah. Meskipun dia akhirnya kalah dengan cara yang paling menyedihkan, aku juga tidak menyerah begitu saja. Sejujurnya, kekuatan Dewa Naga Penghancur Merah jauh melebihi perkiraan tertinggiku. Dia benar-benar bisa menyakitiku separah ini sementara jiwanya sudah terkikis oleh jiwaku. Ekspresi Qiwu Yao muram dan matanya dipenuhi kesuraman. Dia jelas tidak sedang merendahkan diri, dan dia pastinya tidak sedang melontarkan lelucon. Tadinya kukira sekuat apapun Dewa Naga Penghancur Merah, dia tidak akan lebih kuat dari Yan Wan. Namun kenyataannya, dia sebenarnya lebih kuat dari dia. Setelah Jie Xin dan Jie Ling menjalani baptisan gelap bencana kegelapan abadi, mereka menjadi cukup kuat untuk bertarung secara seimbang dengan Yan Tianxiao selama pertarungan 2 lawan 1. Namun, mereka bahkan hampir tidak bisa mencakar Dewa Naga Murni meskipun perhatiannya sedang terganggu. Ini memaksaku tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kekuatan Dewa Naga lainnya. Qianye Yinger menjawab, karena kamu sangat khawatir, kenapa kamu tidak memberitahunya sekarang? Kamu bahkan bisa menggunakannya untuk mencari tahu mengapa dia begitu percaya diri terhadap alam Dewa Naga, yang juga akan menghilangkan kekhawatiran kita. Qiwu Yao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Anda harus tahu bahwa saya tidak pernah bersedia melakukan sesuatu kecuali saya benar-benar yakin bahwa hal itu akan berhasil. Jika aku jadi dia, aku akan memilih untuk mengurung diri di wilayah Ilahi Utara setidaknya selama 1000 tahun, tapi dia bahkan tidak bisa menunggu 5 tahun. Namun, justru karena dialah dia berhak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, saya tidak akan keberatan dengan apapun yang dia putuskan. Saya juga tidak bersedia membujuk dia untuk mendapat jawaban jika dia tidak mau membicarakannya.
Satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah menggunakan metode saya sendiri untuk meningkatkan peluang kemenangan setinggi mungkin. Bukankah itu sama bagimu? Kamu benar, kata Qianye Yinger sambil memandangnya. Meski ada beberapa perbedaan, apakah dia impulsif atau tenang, disengaja atau licik, apakah dia menang atau kalah di masa depan, hidup atau mati, saya memang punya kekhawatiran tetapi saya tidak khawatir dengan hasilnya. Karena apapun yang terjadi di masa depan, saya akan mengikutinya. Bahkan jika aku akhirnya terkubur di jurang yang dalam, bahkan jika aku menjadi bagian paling busuk dalam sejarah alam dewa, aku tetap ingin namaku tertulis di sampingnya. Kamu berbeda. Anda memikul nasib seluruh wilayah ilahi utara. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan lebih dari yang saya lakukan. Qiu Yao menoleh ke arah Qianye Yinger dan diam-diam mengamatinya untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya dipenuhi dengan makna tersirat saat dia berkata, Yun Qianying, memikirkan bahwa Dewi Brahma Monark yang tidak akan berhenti untuk mengejar kepentingannya sendiri sebenarnya akan menjadi seseorang yang puas ditundukkan oleh seorang pria. Ini mungkin keajaiban yang paling mengejutkan di wilayah ilahi timur. Bawahan, aku bahkan tidak akan marah jika seseorang menyebutku mainan atau budaknya saat ini. Saya bahkan mungkin merasakan kepuasan yang aneh. Mata Qianye Yinger menjadi tertutup saat dia berbicara dengan suara yang terdengar seperti suara yang sangat mencela diri sendiri. Apakah menurutmu aku pada dasarnya selalu semurah ini? Atau menurutmu dia diam-diam menanamkan semacam kutukan jahat padaku? Qiu Yao menghela nafas pelan. Bukankah ini juga semacam keberuntungan dan kebahagiaan? Faktanya, itu adalah jenis kebahagiaan yang paling luar biasa, bukan? Pada akhirnya, kita harus percaya padanya, jawab Qianye Yinger. Mengingat rasa hausnya yang kuat untuk membalas dendam, dia tidak akan mengambil langkah keluar dari wilayah ilahi utara jika dia tidak cukup yakin dengan rencananya. Saya sebenarnya lebih bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya daripada khawatir. Saat dia berhadapan dengan Raja Naga dan wilayah ilahi barat, kartu macam apa yang akan dia mainkan? Pada saat inilah kekuatan suram dan menindas jatuh dari langit, segera menyebabkan kedua wanita itu menoleh ke samping. Sosok Caizi perlahan turun dari langit. Bahkan ketika dia berdiri di samping wanita lain seperti Qianye Yinger dan Qiu Yao, dia masih terlihat sangat kecil dan lembut. Gaunnya masih berwarna pelangi, simbol nostalgia masa lalu yang tidak ingin ia lepaskan. Hanya ikat pinggang yang dikenakannya dan jumbai gaunnya yang diubah menjadi hitam. Terlebih lagi, wajahnya masih mulus dan seputih susu seperti sejak Yun Ce pertama kali bertemu dengannya. Di masa lalu, dia selalu terlihat seperti boneka yang diukir dengan indah. Sekarang, boneka ini memancarkan aura suram dan berbahaya, dan secara tidak sadar telah memperoleh pesona yang aneh dan menyihir. Kamu terluka? Caizi bertanya dengan nada khawatir dalam suaranya saat dia melihat Qiu Yao-nya. Itu hanya beberapa luka ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh siapapun, kata Qiu Yao sambil menghela napas pelan. Bahkan Caizi kecil pun bisa mengetahui betapa parahnya luka yang dia alami hanya dengan sekali pandang. Sepertinya dia benar-benar mengalami kerusakan parah pada energi vitalnya kali ini. Oh, mata Qianye Yinger beralih di antara keduanya saat ekspresi kejutan muncul di wajahnya. Kalian berdua seharusnya bertemu untuk pertama kalinya, kan? Kenapa sepertinya kalian begitu akrab satu sama lain? Enyah. Caizi berteriak dengan dingin sambil menunjukkan niat membunuh telanjangnya pada Qianye Yinger. Qiu Yao diam-diam mundur selangkah,
seolah masalah ini tidak melibatkan dirinya sama sekali. Serigala surgawi kecilku sayang. Kali ini, Qianye Yinger tidak langsung pergi. Sebaliknya dia menghela nafas sedih dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang bersalju. Tentu saja, dia masih terlihat sangat cantik seperti biasanya saat dia berpura-pura sedih dan berkata, "Kamu seharusnya sudah menguping percakapan antara Ratu Iblis dan aku, jadi kamu harus tahu bahwa aku akan tetap berpegang pada Yunce, dalam hidup dan mati. Bahkan dia bisa melupakan mengusirku, apalagi kamu. Bagaimana kalau kita mencoba rukun saja?" Mata emasnya beralih ke Caizi dan riak terlihat di dalamnya. "Mengingat Anda adalah istrinya yang menikah secara sah, saya bersedia berkompromi dalam banyak hal selama Anda bersedia mengupayakan perdamaian. Aku mungkin tidak keberatan, jika kamu memintaku memanggilmu kakak. Bermimpilah." Mata Caizi berkobar karena kebencian dan kedengkian saat dia dengan lugas menolak kata-kata aneh yang baru saja diucapkan Qianye Yinger. "Kamu menyebabkan bibi dan kakak laki-lakiku menuju kematian dan hampir membunuh saudara perempuanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah kita mengalahkan alam Dewa Naga dan kamu tidak lagi berguna baginya, aku akan menunggu dengan pedang Algojo." "Ya ampun, tidak perlu sekejam itu, kan?" Suara Qianye Yinger berubah lembut dan serak, sesuatu yang jarang terjadi, saat dia berpura-pura lemah dan menjawab, "Serigala surgawi Sisu rela mati untukku, dan dia mati sebagai pria yang puas. Anda sangat menyadarinya. Adapun Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, meskipun aku menggunakan Nan Wansheng untuk memaksanya terpojok, pada akhirnya aku tidak berhasil. Aku sebenarnya membantunya bertemu Yunce, dan begitulah akhirnya menjadi suamimu saat ini, tahu? Karena itu masalahnya, bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku?" Qianye Yinger berkata sambil dengan lesu melingkarkan sehelai rambut emas di jarinya. Setelah itu, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dia memikat kakak perempuannya bahkan ketika dia diam-diam memakan adik perempuannya. Dia benar-benar binatang bejat bahkan sebelum dia berubah menjadi iblis. "Kamu," kata-kata aneh Qianye Yinger telah menyebabkan niat membunuh Caizi goyah. "Bibimu meninggal karena kebodohan Yue Wuya dan ketidakpedulian Xing Juekong. Serigala surgawi Sisu mati untukku dengan sukarela. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi mati di tangan Zhou Suzi. Kamu seharusnya membenciku, tapi kebencian itu bukanlah kebencian yang hanya bisa diselesaikan dengan kematianku. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengesampingkan kebencianmu," Qianye Yinger menghela nafas seolah-olah dia sangat sedih. Dia mengatupkan jari rampingnya ke dadanya yang sangat indah dan berkata, "Kalau begitu aku akan berdiri di sana dan membiarkanmu memukuliku 1 kali. Bagaimana tentang itu?" Mata Caizi yang berbintang mulai menyempit, bintang-bintang di matanya mulai berkilauan dengan cahaya yang berbahaya. "Apa kamu yakin akan hal itu?" "Tentu saja, itu hanya lelucon." Badai berputar di belakang Qianye Yinger saat dia muncul beberapa kilometer jauhnya. Suaranya terdengar sangat riang saat terdengar di udara, "Serigala kecil, jika tubuh ini akhirnya babak belur dan memar, orang yang paling sakit hatinya adalah suami tercinta.